Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Anak-anak ibu yang hebat, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Senang sekali ibu dapat menjumpai kalian kembali dalam mata pelajaran biologi. Tentunya masih bersama dengan Ibu Sri Amalia. Kali ini kita akan membahas materi tentang daur biogeokimia. Anak-anak ibu semuanya, mungkin sebagian dari kalian pernah terlintas di pikiran bagaimana kelangsungan hidup di bumi dapat terus terjaga. Sedangkan kalian tahu bahwa begitu banyak unsur kimia yang sudah terpakai oleh yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik. Apakah kelangsungan hidup di muka bumi terjadi melalui suatu proses atau daur, atau dia terjadi secara spontanitas, atau malah mengalir begitu saja? Nah, mari bersama kita simak video berikut ini. Anak-anak ibu semuanya, daur biogeokimia yang pertama kita akan melihat daur karbon. Karbon merupakan senyawa penting bagi organisme. Semua senyawa organik yang menyusun tubuh pasti mengandung karbon. Karbon bergabung dengan hidrogen dan juga oksigen dalam molekul-molekul karbonat, lemak dan juga protein. Di alam, karbon paling banyak terdapat di udara dalam bentuk senyawa karbon dioksida. Pengikatan karbon dioksida dilakukan oleh tumbuhan hijau dan juga organisme autotrof lainnya melalui peristiwa fotosintesis. Melalui peristiwa fotosintesis, senyawa karbon dioksida akan diubah. Salah satunya adalah menjadi oksigen yang akan dilepas ke udara dan dihirup oleh hewan dan juga manusia untuk peristiwa respirasi. Peristiwa respirasi sendiri akan melepaskan CO2 ke udara sebagai zat sisa metabolisme. Dan karbon dioksida ini akan diserap kembali oleh tumbuhan hijau dan juga organisme autotrof lainnya. Karbon juga bisa dihasilkan dari organisme yang telah mati yang seiring berjalannya waktu akan diubah menjadi bahan bakar seperti batu bara dan juga minyak bumi. Bahan bakar ini akan digunakan untuk aktivitas manusia seperti pabrik kendaraan yang juga akan menghasilkan karbon dioksida dan akan dilepaskan ke udara. Begitu juga dengan aktivitas gunung berapi dan juga aktivitas pembakaran yang juga akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida di udara ini kemudian yang dipakai untuk peristiwa fotosintesis. Sekarang kalian jadi tahu bukan mengapa keberadaan ruang hijau di area-area perkotaan sangat dibutuhkan. Berikutnya adalah daur nitrogen. Nitrogen merupakan penyusun senyawa organik khususnya protein. Hewan dan tumbuhan tidak dapat mengambil langsung nitrogen di udara, kecuali tumbuhan polong-polongan misalkan, yang hidupnya bersimbiosis dengan bakteri fiksasi. Nah, bakteri fiksasi akan mengubah nitrogen menjadi amonium melalui proses amonifikasi. Amonium juga dihasilkan oleh jamur dan juga bakteri pengurai. Amonium diserap oleh bakteri nitrifikasi, kemudian diubah menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat. Nitrat akan direduksi oleh bakteri denitrifikasi menjadi gas nitrogen yang akan dilepaskan ke udara. Selanjutnya yang ketiga adalah daur air. Daur air berbeda dengan daur biogeokimia lain karena sebagian besar aliran air terjadi bukan melalui proses kimia, melainkan proses fisik. Air mempertahankan bentuknya sebagai H2O kecuali terjadi perubahan kimia dalam proses fotosintesis. Sumber air di alam yaitu lautan, danau, rawa, waduk dan juga sungai. Di dalam tubuh makhluk hidup, air berperan sebagai pelarut, berfungsi mentransport zat makanan dan juga zat sisa metabolisme, mengatur tekanan osmotik sel, mengatur suhu tubuh dan media berbagai reaksi kimia di dalam tubuh. Yang keempat adalah daur sulfur atau belerang. Sulfur juga penyusun daripada protein. Di alam, belerang terkandung dalam tanah dalam bentuk mineral tanah atau terdapat di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida. Gas sulfur di udara umumnya berasal dari gunung berapi dan juga pembakaran bahan bakar fosil. Di udara, sulfur dioksida bereaksi dengan oksigen dan juga hidrogen membentuk asam sulfat. Kemudian jatuh ke tanah, sungai maupun lautan membentuk ion-ion sulfat bersama
bersamaan dengan air hujan. Selanjutnya, ion-ion sulfat yang ada dalam tanah diserap oleh tumbuhan untuk proses sintesis protein. Kemudian, unsur sulfur ini akan berpindah ke tubuh hewan dan juga manusia melalui rantai makanan. Ketika tumbuhan dan juga hewan mati, bakteri anaerob akan mereduksi ion-ion sulfat dan melepas gas hidrogen sulfida ke udara dan bereaksi dengan oksigen untuk membentuk gas sulfat dioksida kembali, akan membentuk daur selanjutnya. Daur fosfor merupakan daur yang kelima. Fosfor merupakan unsur penting bagi organisme, yaitu sebagai unsur pembentuk tulang pada hewan, penyusun protein, dan juga komponen penyusun asam nukleat. Fosfor terkandung di dalam tanah dalam bentuk ion-ion fosfat anorganik terlarut di dalam tanah dan dapat diserap oleh tumbuhan. Kemudian fosfor berpindah pada manusia dan juga hewan melalui proses rantai makanan. Hasil ekskresi dan juga organisme yang telah mati akan diurai oleh dekomposer menjadi fosfat organik. Kemudian oleh bakteri pengurai, fosfat organik akan diurai menjadi fosfat anorganik yang dapat diserap tumbuhan kembali. Sebagian lagi, fosfor berasal dari endapan bebatuan fosfat yang terkikis air dan hanyut ke laut membentuk endapan dangkal. Endapan akan menyuburkan ekosistem laut dan kembali ke darat melalui proses rantai makanan. Seperti itu untuk daur fosfor. Anak-anak ibu yang hebat, semoga pemaparan materi tadi dapat menambah pengetahuan bagi kita semua bahwa daur biogeokimia sangat berperan dalam menentukan kelangsungan kehidupan di muka bumi, dan tentunya peranan kita sebagai manusia sangat besar dalam menjaga agar daur ini dapat terus berjalan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.